Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Agustina, NPM 2213022009 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pernafasan. Pernafasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tidur sekalipun. Pernafasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah di mana terjadinya pernafasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Organ dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia. Berikut ini adalah organ dan bagian sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil. Rambut itu berfungsi untuk menyaring partikel kotor-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Saluran ini terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher samping ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing melalui saluran pernafasan. Yang selanjutnya, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan ini adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lain yang disebut dengan bronkiolus. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru ini berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terdiri menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki dua lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon. Proses pernapasan manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Yang pertama, dada. Ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal.
Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua, ada pernapasan perut. Otot diafragma akan berkontraksi pada proses inspirasi dan berrelaksi saat mengeluarkan udara. Fungsi sistem pernafasan yang pertama menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas, yang kedua pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, yang ketiga pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, yang keempat menciptakan suara. Adapun cara-cara memelihara organ pernapasan, yang pertama hindari merokok, yang kedua hindari paparan polusi, yang ketiga berolahraga, dan yang terakhir menghindari infeksi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.